Oh saya mau belajar sama Buya, tapi janji Buya katanya. Janji apa kata Buya? Kalau nanti saya sudah belajar, saya sudah talqin zikir sama Buya, saya amalkan, saya nilai. Kalau salah, Buya siap untuk meninggalkan tarekat. Boleh kata Buya, tapi sebaliknya, kalau ternyata tarekat ini benar, kamu harus siap mendakwahkan kemana-mana. Kamu ceramahkan kemana-mana untuk belajar tarekat. Siap? Nah, talqin zikir. Begitu talqin zikir, dia belajar zikir, dia ngamalkan zikir. Baru 3 bulan Pak ngamalkan zikir, udah keliling padang panjang itu. Belajar tarekat itu hukumnya wajib, berbalik 180 derajat. Tapi banyak orang ketakutan Pak belajar tarekat itu, takut gila, takut bid'ah. Kenapa? Ya memorinya terpenuhi dengan 2 kalimat itu, bid'ah sama gila. Belajar tarekat, gila kamu nanti ya. Padahal banyak betul gila, orang gila di pasar nggak pernah belajar tarekat. Iya, jadi kita dibodoh-bodohin. Sudah kita nggak ngerti, dibodoh-bodohin pula gitu. Kadang-kadang ustaz Pak, jangan belajar tarekat, gila kamu nanti, itu bid'ah. Bapak belajar tarekat di mana? Oh kalau saya nggak pernah belajar. Bagaimana mengatakan bid'ah tidak bid'ah, salah tidak salah kalau nggak pernah belajar? Bisa menilai sesuatu itu kalau kita tahu Pak. Kalau nggak tahu gimana menilainya? Kan sering begitu. Jangan belajar tarekat itu bid'ah itu. Bapak belajar tarekat di mana? Oh kalau saya belum pernah belajar. Nah ini memberikan nilai, dia sendiri nggak tahu tata nilai begitu. Tapi kalau sudah pernah belajar, lalu diseleksi mana yang benar, mana yang salah. Yang benar ambil, yang salah buang. Nah, itu baru. Oh jangan begitu, salah. Kenapa? Ini dalilnya, dia tahu. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pernah saya masih di Sumatera Barat dulu. Ya, jadi guru saya Syekh Muhammad Ali Syarif Datuk Meninjun rahimahullah taala. Beliau mengajarkan tarekat. Datanglah seorang ustadz dari Padang Panjang, waktu itu cerita beliau. Ya. Lalu kata ustadz itu, Buya, saya dengar Buya mengajarkan tarekat. Oh ya, kata Buya. Itu kan bid'ah Buya. Nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Buya ketawa aja. Kamu belajar tarekat sama siapa? Oh kalau saya nggak pernah belajar. Itu kan bid'ah. Kata Buya, kalau belum pernah belajar, bagaimana kamu menilai bid'ah atau tidak, benar atau salah? Belajar dulu, setelah tahu baru beri nilai. Oh saya mau belajar sama Buya, tapi janji Buya katanya. Janji apa kata Buya? Kalau nanti saya sudah belajar, saya sudah talqin zikir sama Buya, saya amalkan, saya nilai. Kalau salah, Buya siap untuk meninggalkan tarekat. Boleh kata Buya, tapi sebaliknya, kalau ternyata tarekat ini benar, kamu harus siap mendakwahkan kemana-mana. Kamu ceramahkan kemana-mana untuk belajar tarekat. Siap? Nah, talqin zikir. Begitu talqin zikir, dia belajar zikir, dia ngamalkan zikir. Baru 3 bulan Pak ngamalkan zikir, udah keliling padang panjang itu. Belajar tarekat itu hukumnya wajib, berbalik 180 derajat. Bukan hanya padang panjang, termasuk Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dia ceramah. Belajar tarekat hukumnya wajib. Jadi ternyata menilai sesuatu karena belum tahu. Setelah dia tahu, barulah dia mengakui kebenaran itu. Nah, jadi maksud saya, kita jangan pernah mau ditipu, Pak. Banyak orang takut belajar tarekat karena isi otaknya cuma 2 itulah, gila sama bid'ah. Yang didengarnya itu, dia nggak pernah belajar, nggak pernah bertanya kepada yang ahlinya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang harus berdiri tauhid, alatnya kalimat la ilaha illallah, maka disebutlah kalimat tauhid. Yang dituju tauhid, tetapi menggunakan alat disebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. 2. Yang ketiga kita cari isi. Apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu?
Kalau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Isinya apa? Memahami isi ilmunya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20. Itu memahami isi dua kalimat syahadat. Naik yang keempat, memahami posisi asyhadu alla ilallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Ilmunya ilmu hakikat. Yang kelima baru kita belajar bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat tuh. Kok hidup bisa dipakai, kok mati bisa ditompang. Carilah hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itulah dua kalimat syahadat. Tapi bagaimana cara memakainya? Ini ilmunya ilmu ma'rifat, perlu kita kaji lebih jauh. Maka saya bilang tadi, jangan hanya merasa cukup dengan hafal kalimat. Ini pondasi. Makanya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, ini petunjuk. Tongkat itu alat untuk berdiri, yang berdiri tauhid, alatnya kalimat la ilaha illallah. Rasul berpesan, jaddidu imanakum, perbaharu iman kalian. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah, banyak-banyak, bukan sedikit. Semakin banyak semakin bagus. Bahkan ada satu hadis yang disebutkan, ya dah, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang menyebut la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Ini yang disebut dengan zikir ataqah, pembebasan diri dari api neraka. Nah, sudahkah kita menjalankan itu? Nah, ini perintah Rasul. Rasul perintahkan kalian banyak-banyak sebut la ilaha illallah, kata Rasul, untuk berbaru iman. Nah, perintah ini sudahkah kita jalankan? Nah, ini salah satu petunjuknya, perlu kita amalkan. Begitu juga dalam zikir di dalam hati yang Allah perintahkan langsung, wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, wa duna jari minal qaul, enggak usah pakai suara, bil ghudu wal asal, pagi sore siang malam, sehat sakit lapang sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja, wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, namanya lalai. Sudahkah perintah ini, petunjuk ini kita jalankan? Nah, jangan dikatakan itu bid'ah lagi gitu. Ini perintah Allah. Maka saya bilang tadi, Al-Quran itu perintah, Al-Quran itu petunjuk. Cuma kadang-kadang kita cuma hanya bisa baca tapi tidak menjalankan petunjuk itu gitu.